Salam pencari cerita sejati. Pernahkah kalian membayangkan bertemu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di saat paling sepi, ketika dunia terlelap? Aku adalah Danu, seorang penjual ronde keliling. Malam-malam panjang menemani kalian yang lembur atau yang tak bisa tidur adalah rutinitasku. Tapi satu malam itu, segalanya berubah. Semuanya dimulai dengan seorang perempuan yang selalu memesan ronde di perempatan tua dekat pemakaman. Setiap jam 1 tepat. Dia tak pernah bicara, hanya anggukan. Awalnya kupikir dia cuma customer setia yang penyendiri. Sampai suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tertahan. Di balik payung yang selalu dipegangnya, bayangannya di aspal basah, tidak sesuai dengan wujudnya. Bayangan itu lebih tinggi, dengan bentuk yang tidak wajar, seperti ada sesuatu yang menunggangi pundaknya. Dan malam-malam berikutnya, pesanannya berubah. Bukan untuk dia lagi. Dia selalu membawa mangkuk kecil berukir aneh, dan berkata dengan suara yang seperti gema dari sumur, "Ini untuk dia." Siapa dia yang dia maksud? Dan mengapa? Setiap kali dia pergi, gerobak rondeku selalu berasa lebih berat, seperti ada penumpang tak kasat mata yang ikut pulang? Jika kalian penasaran dengan sosok apa yang menemani perempuan itu, dan mengapa sejak saat itu aku tidak pernah berani menjual ronde setelah jam 12 malam lagi, tonton cerita ini sampai selesai. Selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita-cerita dari kegelapan menemukan suaranya. Bagi yang baru pertama kali di sini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri yang akan datang. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus berbagi. Sebelum kita mulai, yuk tuliskan kota asal kalian di kolom komentar di bawah. Kira-kira, ada penjual ronde misterius juga nggak ya di kotamu? Sekarang, mari kita simak perjalanan malam yang tak terlupakan dari seorang penjual ronde bernama Danu. Namaku Danu. Sudah 5 tahun aku menjajakan ronde keliling kota, dari maghrib hingga seringkali lewat tengah malam. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini warisan dan napas hidupku. Aku tahu setiap sudut gelap, setiap lampu jalan yang mati, dan tentu saja, pelanggan-pelanggan setiaku yang terdiri dari satpam, pegawai lembur, dan para insomnia. Tapi ada satu pelanggan yang berbeda. Perempuan itu. Pertama kali aku melihatnya di perempatan tua dekat area pemakaman umum Kuncung. Waktu itu jam menunjukkan pukul 00.55. Aku sedang bersiap pulang karena sepi. Dia muncul begitu saja dari lorong gelap di antara dua ruko tua, berjalan lambat mendekati gerobakku. Dia mengenakan kebaya lengan panjang berwarna hijau tua yang hampir hitam, dengan kain batik motif parang rusak yang terlihat usang. Wajahnya selalu tertutup sebagian oleh rambutnya yang terurai, dan tangannya tak pernah lepas memegang payung kertas minyak berwarna merah pudar, meski malam itu tidak hujan. "Ronde, Bang," bisiknya. Suaranya serak dan jauh. Dia tidak pernah menatap langsung, selalu menunduk. Aku membuatkan 1 porsi. Saat kuberikan, uang yang dia serahkan selalu uang kertas receh yang sudah kusut dan lembab, seakan disimpan lama. Anehnya, aromanya selalu membawa bau anyir tanah basah dan bunga Kamboja yang layu. Setiap kali menerimanya, tanganku merinding. Rutinitas itu berlangsung setiap minggu, selalu di hari Rabu malam Kamis. Tepat jam 1. Dia selalu di tempat yang sama, dengan pesanan yang sama, dan sikap yang sama. Aku mulai memberi julukan, Nyi Ronda, untuknya di pikiranku. Teman-teman sesama pedagang malam pernah kutunggingi soal dia. Mereka mengernyit, saling pandang. Lalu seorang tukang sate tua, Pak Joko, berkata singkat, "Hati-hati," dan di perempatan itu dulu ada kecelakaan tunggal pas jam segitu. Perempuan muda. Aku hanya mengangguk, mencoba mengabaikan rasa ngeri yang mulai bersarang. Hingga suatu Rabu, hujan rintik-rintik membasahi kota. Aku berdagang dengan jas hujan, berharap Nyi Ronda tidak datang. Tapi tepat jam 1, dia muncul lagi. Payung merahnya terkembang. Kali ini, saat dia membayar, sebuah petir menyambar jauh di langit. Cahaya putih sesaat itu menerangi wajahnya lebih jelas dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya. Hitam pekat, tanpa cahaya, seperti kaca yang buram. Dan di sudut bibirnya, ada lengkungan seperti senyuman, tapi sama sekali tidak terasa hangat. Senyuman itu beku, seperti ukiran di kayu.
Dia menerima ronde, lalu tidak langsung pergi. Dia menatapku dengan senyuman. Itu, rasanya, selalu pas. Bang, gumamnya. Suaranya terdengar lebih jelas di tengah derai hujan. Dia suka. Sebelum sempat kutanya siapa, dia sudah berbalik dan menghilang ke lorong gelap. Malam itu, aku pulang dengan perasaan tidak karuan. Ada sesuatu yang berbeda. Dan perbedaan itu akan kubawa pulang. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, gerobak rondeku terasa aneh. Bukan seperti biasanya yang ringan setelah dagangan habis. Rasanya seperti ada beban tambahan di bagian belakang, mendorongnya ke bawah. Aku berkali-kali menengok, hanya melihat gerobak kosong dan jalanan sepi yang basah. Tapi perasaan diawasi itu begitu kuat, menggumpal di tengkuk. Sesampai di rumah, sebuah kamar kos di lantai dasar sebuah rumah tua, rasa itu belum hilang. Bahkan, ketika aku membuka gerobak untuk membersihkannya, aroma tanah basah dan kamboja layu itu lagi, sangat kuat, padahal hujan sudah berhenti dan gerobakku terlindung. Aku cepat-cepat membereskan segalanya dan berusaha tidur. Tidurku tidak nyenyak. Aku bermimpi didatangi Nyi Ronda. Dia berdiri di ujung kakiku, tidak bicara, hanya menunjuk ke sebuah sudut gelap di kamarku. Di sudut itu, ada bayangan yang lebih pekat dari kegelapan sekitarnya, membentuk gumpalan yang perlahan-lahan bernapas. Aku terbangun terengah-engah, keringat dingin membasahi badan. Jam di ponsel menunjukkan pukul 3 pagi. Dan, aromanya ada lagi. Bau tanah dan bunga layu itu melayang lemah di udara kamarku. Aku tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Rabu berikutnya, sebuah kegelisahan yang belum pernah aku rasakan menggerogoti hatiku. Aku hampir membatalkan berdagang, tapi tagihan dan kebutuhan memaksaku keluar. Aku berjanji pada diri sendiri akan menghindari perempatan tua. Aku pindah ke area kampus yang biasanya ramai. Tapi sepi. Sangat sepi malam itu. Seperti ada yang mengusir pelanggan. Jam 12.30. Gerobakku masih penuh. Hatiku berdebar-debar. Aku memutuskan pulang lebih awal. Untuk pulang, rute tercepat adalah melewati perempatan tua. Tidak mungkin dia masih di sana. Lewat jam segini, bisikku membujuk diri sendiri. Saat aku mendekati perempatan itu, lampu jalan di sana tiba-tiba padam, menyisakan hanya cahaya remang dari gerobakku. Dan di bawah sebatang pohon beringin tua, berdiri sosok itu. Nyi Ronda. Dia sudah ada di sana. Menunggu. Darahku seolah membeku. Aku ingin memutar haluan, tapi kakiku seperti dikunci. Gerobakku bergerak maju dengan sendirinya, mendekatinya. Dia lebih dekat dari biasanya. Payung merahnya tertutup, digenggam di tangan kanannya. Di tangan kirinya, dia membawa sebuah mangkuk kecil dari tembikar berwarna coklat tua, dengan ukiran sulur-sulur aneh yang seperti bergerak dalam cahaya redup. Bang! Suaranya terdengar lebih dekat, lebih dalam. Buatkan untuk dia. Untuk siapa, Bu? Tanyaku. Suaraku gemetar. Dia tidak menjawab, hanya mengulurkan mangkuk tembikar itu. Dengan tangan gemetar, aku mengisinya dengan ronde panas. Saat mangkuk itu penuh, sebuah kabut tipis menyembul dari dalamnya, bukan uap panas makanan, tapi kabut dingin yang beraroma kuburan. Saat itulah, di aspal yang masih basah oleh embun di belakangnya, aku melihatnya. Cahaya dari lampu gerobakku menerangi tanah dengan sempurna. Dia berdiri sendirian, tapi bayangannya di tanah, bukan bayangan seorang perempuan. Bentuknya lebih tinggi, kurus, dengan kepala yang memanjang ke atas, dan dari pundak bayangan itu, ada tonjolan-tonjolan seperti tangan atau kaki yang banyak, mencengkeram erat bayangan si perempuan. Seperti sesuatu yang menunggangi atau melekat padanya. Aku terpana, nafas tertahan. Perempuan itu mengambil mangkuk yang sudah penuh, dan kali ini, dia menatapku langsung. Matanya yang buram itu seolah menyala dengan cahaya redup dari dalam. Terima kasih, bisiknya. Dia lapar. Dan, dia ingin ikut denganmu sebentar. Sebelum sempat aku protes atau bertanya, dia sudah membalikkan badan. Aku melihat bayangan aneh itu mengikuti gerakannya, dan salah satu tangan dari bayangan itu seolah terlepas sebentar dan menggapai ke arah bayangan gerobakku. Saat itulah, rasa berat yang luar biasa kembali menekan gerobakku, hingga rantingnya sedikit berderit. Perempuan itu menghilang.
Aku berdiri sendiri di perempatan gelap, tubuhku menggigil tak terkendali. Aku tidak langsung pulang. Aku mendorong gerobakku yang terasa seperti berisi batu ke sebuah warung kopi yang masih buka, mencoba mencari kenyamanan dari cahaya dan keberadaan manusia lain. Pelayan warung kopi, seorang pemuda, melihat wajah pucatku. "Masih ada ronde, Bang?" tanyanya ramah. Dengan getir, aku menjawab, "Ada. Tapi, jangan yang dari mangkuk kecil di gerobak belakang ya. Itu sudah ada yang pesan." Dia mengernyit, lalu melihat ke arah gerobakku. Wajahnya berubah perlahan. "Mana, Bang? Gerobak belakang kan kosong? Cuma ada panci sama mangkok biasa." Aku berbalik. Mangkuk tembikar kecil yang tadi kugunakan hilang. Tapi rasa berat di gerobak, dan aroma tanah basah itu, masih ada. Dan sesuatu yang lain. Dari sudut mataku, aku melihat sebuah bayangan tambahan, terpisah dari bayanganku sendiri, meringkuk di bawah gerobakku. Sejak malam itu, hidupku berubah. Aku tidak lagi merasa sendirian. Ada kehadiran lain yang terus menyertaiku. Gerobak rondeku selalu terasa berat, bahkan saat kosong sekalipun. Kadang, di tengah malam yang sunyi, aku mendengar suara seperti napas pendek dan dangkal, bukan dari diriku, seolah berasal dari dalam gerobak atau dari sangat dekat di belakangku. Aroma tanah basah dan bunga kamboja layu itu menjadi teman tetap. Tidak peduli seberapa sering kucuci gerobakku, atau kusemprot pengharum, bau itu selalu kembali, terutama setelah matahari terbenam. Pelanggan lain mulai memperhatikan. Beberapa pelanggan setia bertanya, "Dan, lagi tanam bunga di rumah ya? Baunya kayak tanah kebun." Aku hanya bisa mengangguk palsu, tenggorokan tercekat. Puncaknya adalah saat aku sedang melayani seorang ibu yang membeli ronde untuk anaknya. Saat aku membungkuk mengambil mangkok, si ibu tiba-tiba menjerit kecil. Ada yang pegang kakiku," katanya. Wajahnya pucat. Dia melihat ke bawah, ke sekitar kakiku dan gerobak. Tadi kayak ada tangan dingin. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi aku merasakannya. Sebuah sentuhan dingin seperti embun beku juga melingkari pergelangan kakiku saat ibu itu berkata-kata. Aku meminta maaf berlebihan, memberikan rondenya gratis, dan segera pergi. Hatiku berdetak kencang. Ini sudah keterlaluan. Penumpang gelap, ku ini mulai menunjukkan diri, mulai mengganggu orang lain. Aku mencari pertolongan. Pertama, ke Pak Joko, tukang sate tua itu. Setelah mendengar ceritaku dengan wajah serius, dia menghela napas. Itu bukan cuma hantu biasa, dan itu tuyul tua, atau jin bumi yang lapar. Dia terikat sama si perempuan yang kamu lihat, mungkin arwah penunggu tempat itu. Dia butuh makanan, bukan dari dunia ini. Ronde MU yang hangat dan manis, mungkin jadi penawar sementara. Tapi sekarang dia ikut kamu, artinya dia mau sumber makanan yang lebih tetap, kehangatan hidupmu. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku, ketakutan. Dia pelan-pelan akan mengambil semangatmu, dan kamu akan sering sakit, lemah, sial. Hidupmu akan susah. Dan akhirnya, Pak Joko tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang mengerikan. Dia memberiku segenggam beras kunyit dan menyarankan aku untuk berhenti berjualan di malam hari, atau setidaknya menghindari tempat-tempat bermasalah. Tapi larangan itu seperti tantangan bagi penumpangku. Malam berikutnya, saat aku mencoba berjualan lebih awal dan pulang sebelum jam 11, lampu gerobakku tiba-tiba mati berkali-kali. Suara bisikan seperti anak kecil menangis terdengar dari sekitarku. Aku bahkan melihat bayangan kecil merayap di atap gerobak dari kaca spion motorku. Dia tidak akan membiarkan aku lepas. Putus asa, aku mencoba mencari Nyi Ronda. Aku kembali ke perempatan tua setiap malam, berharap menemukannya untuk meminta dia mengambil kembali temannya. Tapi dia tidak pernah muncul lagi. Seolah tugasnya sudah selesai, menyerahkan dia kepadaku. Aku terjebak. Ketakutan dan kelelahan mental mulai menggerogoti. Wajahku di cermin semakin pucat. Mataku berkantung hitam. Aku kehilangan selera makan, karena setiap makanan terasa seperti bau tanah. Bisnisku terbengkalai karena aku takut bertemu pelanggan. Hingga suatu malam,
Saat aku terlelap di kursi dalam kondisi setengah sakit, aku mendengar suara yang jelas untuk pertama kalinya. Sebuah bisikan kering, seperti dedaunan kering bergesekan, terdengar tepat di telingaku. Dingin, bisiknya. Aku, dingin. Beri, kehangatan. Aku membuka mata. Kamarku gelap. Tapi di depan pintu, berjarak beberapa langkah, berdiri sebuah figur kecil, setinggi lutut orang dewasa. Tidak jelas wajahnya, hanya terlihat seperti siluet kabut hitam pekat. 2 titik cahaya merah redup seperti mata menyala di kegelapan. Pergi, teriakku lirih. Suaraku parau karena takut. Figur itu tidak pergi. Dia malah mendekat selangkah. Udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Bukan, kamu, bisiknya lagi, terdengar kecewa dan marah. Yang lain, bawa aku ke yang lain. Aku pingsan ketakutan. Pagi harinya, aku terbaring demam. Dan dalam keputusasaan yang paling dalam, sebuah ide gila muncul. Jika dia ingin kehangatan orang lain, mungkin aku bisa mengalihkan perhatiannya. Ide yang egois dan pengecut, yang akan kulakukan karena ketakutan telah membutakan nurani. Demamku turun setelah 3 hari, tapi ketakutan itu tidak. Bisikan, bawa aku ke yang lain, terus bergema di kepalaku. Aku tahu apa yang dimaksud, yang lain. Orang lain. Manusia hidup lainnya. Rasa bersalah yang besar menggelora, tapi ketakutan akan kehilangan nyawa atau kehangatan hidupku lebih kuat. Aku mulai merencanakan sesuatu yang keji. Aku memutuskan untuk kembali berjualan, tapi dengan tujuan baru. Bukan untuk berjualan, tapi untuk menemukan pengganti. Targetku adalah orang-orang yang terlihat paling lemah, paling sendirian di malam hari, pemulung, gelandangan, atau orang mabuk yang tertidur di pinggir jalan. Aku akan membawa penumpangku ke dekat mereka, berharap dia beralih. Malam pertama eksekusi rencana ini, jiwaku terasa kotor. Aku mendorong gerobakku mendekati seorang bapak pemulung tua yang tidur di bawah jembatan. Aku berhenti beberapa meter darinya. Dia di sana, bisikku pada udara, pada si penumpang. Pergilah. Tidak terjadi apa-apa. Hanya angin malam yang berhembus. Pemulung itu tetap tidur. Si penumpang tetap di tempatnya. Rasa berat di gerobak tidak berkurang. Malah, aku merasakan gelombang kekecewaan dan kemarahan dingin menyapuku. Sepertinya dia tahu niat burukku, dan menolak untuk pergi dengan cara seperti itu. Dia ingin sesuatu yang lebih langsung. Rencana kedua, lebih nekat. Aku akan mencoba menyuguhkan seorang pelanggan langsung padanya. Saat ada pelanggan yang tampak murung atau sendiri, aku akan menyajikan ronde di dalam sebuah mangkuk khusus. Mangkuk biasa, tapi kulewatkan dulu di bawah gerobak, dekat dengan kehadiran itu, sambil berbisik permintaan jahat dalam hati. Pelanggan pertamaku adalah seorang pria muda berpakaian rapi tapi wajahnya sangat lelah, seperti baru putus cinta. Dia pesan ronde dan duduk di trotoar dekat gerobak. Saat memberikan ronde padanya, tanganku gemetar hebat. Ini ada bonusnya, Mas, kataku dengan paksa ramah, memberikannya gula ekstra. Dalam hati, kumohon, ambillah dia, ambil kesedihannya, atau apapun, tinggalkan aku. Pria itu minum. Tidak ada reaksi aneh. Dia mengucapkan terima kasih dan pergi. Aku lega sekaligus kecewa. Tapi 10 menit kemudian, pria itu kembali, wajahnya pucat dan bingung. Bang, tadi, ada yang ikutin aku, katanya. Suaranya bergetar. Aku dengar langkah kaki di belakangku, tapi tidak ada orang. Dan, jadi dingin sekali. Dia melihat ke arah gerobakku, lalu ke wajahku. Tiba-tiba, ekspresinya berubah seperti menyadari sesuatu. Maaf, Bang, katanya cepat-cepat, lalu pergi hampir berlari. Malam itu, si penumpang terasa lebih puas. Rasa berat di gerobak berkurang sedikit. Dan aroma tanah basah itu, untuk pertama kalinya, tercampur aroma lain, aroma kesedihan yang tajam, seperti air mata asin. Aku merasa mual. Aku baru saja memindahkan teror ini ke orang lain. Dan itu berhasil. Iblis kecil dalam diriku bersorak, sementara manusia dalam diriku menangis.
Aku terus melakukannya. Beberapa malam berikutnya, pada pelanggan yang terlihat bermasalah. Hasilnya selalu sama. Mereka akan merasakan kehadiran aneh, kedinginan, atau ketakutan tak jelas setelah berinteraksi denganku. Dan, penumpang, ku akan menjadi lebih tenang untuk sementara, seakan telah menggigit sedikit kehangatan hidup mereka. Aku terjebak dalam siklus setan. Ketakutan mengorbankan orang lain, kelegaan sementara, rasa bersalah, ketakutan yang lebih besar. Wajahku di cermin semakin hancur. Bukan hanya pucat, tapi ada bayangan hitam di sekitar mataku yang seolah bukan berasal dari kurang tidur. Seperti noda. Hingga suatu malam, pelangganku adalah seorang gadis kecil, mungkin masih SMP, yang keluar rumah karena bertengkar dengan orang tuanya. Dia menangis pelan sambil memesan ronde. Melihatnya, hatiku teriris. Dia mengingatkanku pada adikku sendiri. Tapi ketakutanku lebih besar. Dengan hati yang berbatu, aku melakukan ritual jahatku lagi. Membiarkan mangkuknya disentuh oleh dingin itu sebelum kuberikan. Saat gadis kecil itu menerimanya, tangannya yang memegang mangkuk tiba-tiba bergetar hebat. Mangkuk itu jatuh, pecah berantakan. Ronde tumpah. Dia tidak peduli. Matanya membelalak, menatap sesuatu di belakangku, di sekitar gerobak. Ada bocah di belakang abang, jeritnya. Suara penuh teror. Dia jelek. Dia senyum ke aku. Gadis itu langsung lari terbirit-birit. Tangisnya menjadi jeritan ketakutan murni. Aku terdiam membeku. Bocah? Selama ini aku membayangkan makhluk dewasa kecil. Tapi, bocah? Dan dia bisa melihatnya? Mungkin karena dia masih anak-anak. Matanya masih lebih terbuka? Rasa bersalah yang memuncak menghantamku seperti truk. Aku baru saja menakuti seorang anak kecil hingga histeris. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kulitku sendiri yang sudah busuk karena ketakutan? Malam itu, penumpang, ku terasa sangat puas. Bahkan, untuk pertama kalinya, aku melihat penampakan yang jelas. Saat aku sampai di rumah, di depan pintu, bayangan kecil itu muncul lagi. Lebih padat. Aku bisa melihat bentuknya seperti anak kecil yang sangat kurus dan bungkuk. Dan senyuman yang mengerikan, dengan terlalu banyak gigi yang runcing, merekah di kegelapan. Dia tidak menghilang. Dia menatapku, dan bisikan itu kembali. Terima kasih. Suaranya terdengar seperti banyak suara anak kecil sekaligus. Tapi, tidak cukup. Ingin yang lebih dekat. Dia mengangkat sebuah tangan yang seperti cakar, dan menunjuk ke arah dadaku, ke arah hatiku. Aku tersungkur, menangis dalam ketakutan dan penyesalan yang tak terkira. Aku sudah menggali lubang yang lebih dalam. Dan sekarang, si penumpang tidak mau lagi camilan. Dia mau makanan utama, aku sendiri. Keputusasaan total seringkali membawa kejelian yang aneh. Dalam tangisku di lantai kamar yang dingin, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sesuatu yang terlewat. Mangkuk tembikar kecil berukir. Nyi Ronda selalu membawa mangkuk itu. Dia bilang pesanan untuk dia harus di tempat itu. Saat mangkuk itu hilang dari gerobakku, penumpang ini mulai lengket padaku. Mungkin mangkuk itu bukan sekadar wadah. Itu adalah penjara atau tempat tinggal si makhluk. Atau minimal, media yang menghubungkannya dengan Nyi Ronda. Tanpa mangkuk itu, dia bebas, dan aku yang menjadi wadah penggantinya. Artinya, aku harus menemukan mangkuk itu lagi, atau menemukan Nyi Ronda. Tapi dia menghilang. Atau, mungkin dia tidak menghilang. Mungkin dia ada di tempat lain. Di tempat asalnya. Pak Joko bilang dia mungkin arwah penunggu tempat itu. Kecelakaan tunggal di perempatan. Esok harinya, dalam keadaan setengah sakit dan penuh ketakutan, aku melakukan riset kecil-kecilan. Aku bertanya pada penjaga warung tua di dekat perempatan tua. Awalnya mereka enggan bicara, tapi setelah kuceritakan sedikit, tanpa detail mistis, bahwa aku sering melihat perempuan aneh di sana, seorang nenek pemilik warung akhirnya bicara. Itu pasti Sari, katanya, menghela napas. Sudah lama, mungkin 20 tahun lalu. Gadis cantik, mau nikah. Tapi malam sebelum nikah,
Mobilnya nabrak pohon beringin di perempatan itu tepat jam 1 pagi. Ditemukan sudah. Ya sudahlah. Katanya, dia masih pakai kebaya pengantin berwarna hijau. Orang-orang bilang arwahnya nggak tenang karena nggak jadi nikah. Dulu ada juga kabar, waktu kecelakaan, dia lagi hamil muda. Hamil muda. Bocah. Kepingan puzzle itu mulai bersatu dengan cara yang mengerikan. Apakah ada yang dikuburkan bersamanya? Atau, ada benda yang sering ditaruh di tempat kecelakaannya? Tanyaku. Nenek itu berpikir. Dulu keluarganya sering taruh sesaji di bawah pohon itu, pakai mangkuk tanah liat kecil warisan. Tapi sejak keluarga itu pindah dari sini, sudah lama nggak ada lagi. Kenapa, Mas? Aku menggeleng, berterima kasih, dan pergi. Pikiranku berputar cepat. Bayangan yang menunggangi. Bukan menunggangi. Itu adalah bayangan bayi atau janin. Sosok kecil di pundak Nyi Ronda, Sari, adalah arwah anaknya yang belum lahir. Itu makna dia yang selalu disebutkan. Dia tidak memesan ronde untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya yang juga tidak bisa tenang. Dan mangkuk tembikar itu adalah tempat untuk si anak. Saat aku mengisi mangkuk itu, mungkin aku memberi makanan pada si bayi arwah. Tapi saat mangkuknya hilang, si bayi arwah itu kehilangan rumahnya dan mencari kehangatan lain, kehangatan hidup dari orang-orang di sekitarnya. Dimulai dari aku. Aku harus menemukan mangkuk itu. Atau, aku harus memberi dia rumah baru. Malam itu, aku kembali ke perempatan tua dengan niat berbeda. Bukan ketakutan buta, tapi dengan sedikit pemahaman, dan rasa bersalah yang lebih dalam karena telah mencoba mengutuki orang lain. Aku berdiri di bawah pohon beringin. Aku bicara pada udara, pada kegelapan. Sari, atau siapapun kamu, aku minta maaf. Aku tidak mengerti. Aku cuma penjual ronde. Tolong, beritahu aku harus bagaimana. Aku tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Aku juga tidak ingin binasa. Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun beringin. Aroma tanah basah dan bunga Kamboja sangat kuat. Lalu, dari kejauhan di ujung lorong, aku melihat cahaya redup. Bukan lampu. Seperti cahaya kehijauan yang melayang. Aku mendekat dengan hati-hati. Cahaya itu berasal dari dalam sebuah selokan terbuka yang sudah lama tidak terurus. Dan di sana, tersangkut di akar-akar, tergeletak mangkuk tembikar kecil berukir itu. Masih utuh. Mungkin terjatuh saat Nyi Ronda membawanya pergi, atau sengaja dibuang. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Saat jariku menyentuhnya, rasa dingin yang menusuk langsung mengalir ke seluruh tubuhku. Tapi ini dingin yang berbeda. Tidak jahat. Dingin yang sedih. Sangat sedih. Aku membawa mangkuk itu kembali ke gerobakku. Aku membuat seporsi ronde terbaikku, penuh dengan kacang dan jahe yang hangat, lalu mengisinya ke dalam mangkuk tembikar itu. Ini, untukmu, bisikku, meletakkan mangkuk itu di tanah, di bawah pohon beringin. Aku minta maaf. Tenanglah. Tidak ada kejadian spektakuler. Tapi, rasa berat di gerobakku perlahan-lahan menghilang. Aroma tanah basah itu mulai memudar, digantikan oleh aroma ronde yang hangat dan wangi. Perasaan diawasi itu sirna. Aku menunggu. Tidak ada yang muncul. Aku akhirnya pulang, dengan gerobak yang ringan dan hati yang masih berat. Tapi ada secercah harapan. Mungkin, ini sudah berakhir. Aku salah. Kelegaan itu hanya bertahan 2 hari. Pada malam ketiga, mimpi itu datang. Aku berdiri di perempatan yang sama. Nyi Ronda, atau Sari, berdiri di depanku. Kali ini, wajahnya lebih jelas, lebih manusiawi. Sedih. Di belakangnya, berdiri sosok kecil berkabut, memegang erat kain kebayanya. Terima kasih, kata Sari. Suaranya tidak lagi seram, tapi lembut dan pilu. Anakku, sudah merasa lebih hangat. Tapi dia, dan aku, tidak bisa pergi begitu saja. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku dalam mimpi. Kami terikat pada rasa penasaran dan kecewa. Pada kehidupan yang tidak jadi dijalani. Kami butuh pengganti. Bukan pengganti untuk dimangsa, tapi penjaga. Seseorang yang akan melanjutkan. Melanjutkan apa?
Memberi kehangatan pada yang tersesat di antara dua dunia. Seperti yang kamu lakukan, walau awalnya dengan cara yang salah. Aku terbangun dengan kalimat itu terngiang-ngiang. Memberi kehangatan pada yang tersesat di antara dua dunia. Aku pergi ke perempatan tua keesokan malamnya. Mangkuk tembikar itu masih di sana, berisi ronde yang sudah basi dan dingin. Aku membersihkannya, lalu membuat ronde baru, segar, dan hangat. Aku meletakkannya kembali di tempat yang sama. Sejak saat itu menjadi ritual baruku. Bukan karena takut lagi, tapi karena tanggung jawab, penebusan dosa. Aku tidak yakin. Setiap malam, sebelum atau sesudah berjualan, aku akan menyisihkan satu porsi ronde terbaik dalam mangkuk tembikar itu dan menempatkannya di bawah pohon beringin. Aroma tanah basah dan bunga layu tidak pernah kembali ke gerobakku. Tapi, kadang, saat aku meletakkan mangkuk itu, aku merasa ada angin sepa-sepo yang menyentuh pipiku, seperti ucapan terima kasih. Yang aneh adalah, bisnisku mulai membaik. Bukan ramai secara mencolok, tapi pelangganku setia dan puas. Aku juga mulai memiliki pelanggan lain di jam-jam sangat larut. Para pekerja malam yang kadang bercerita mereka merasa diantarkan atau dilindungi oleh perasaan aneh saat pulang lewat daerah sepi. Beberapa bilang, mereka seperti melihat sesosok perempuan dengan bayangan kecil di belakangnya, mengawasi dari kejauhan, memastikan mereka aman. Aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi menjadi korban atau calon pengganti. Aku telah menjadi mitra, seorang penjual ronde yang menyediakan makanan untuk penunggu jalanan, dan sebagai balasannya, penunggu itu menjaga daerah itu, dan mungkin juga menjagaku dari bahaya yang lebih gelap. Aku juga tidak lagi takut pada kegelapan, karena aku tahu, di beberapa sudut, ada yang lebih takut dan tersesat daripada kita. Dan kadang, yang mereka butuhkan hanyalah sedikit kehangatan dalam sebuah mangkuk sederhana. Aku masih berjualan ronde. Tapi aku punya peraturan baru yang tidak bisa kulanggar. Aku tidak pernah berjualan setelah jam 12 malam. Bukan karena takut, tapi karena waktu setelah itu adalah waktu untuk ritual lain. Waktu untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara dunia mereka dan dunia kita. Dan suatu malam, saat aku meletakkan mangkuk itu, aku melihat sesuatu yang membuatku tersenyum. Di samping mangkuk tembikar berisi ronde, ada secarik uang kertas recehan yang sudah kusut dan lembab. Aroma tanah basah dan bunga Kamboja menyertai. Tapi kali ini, aromanya tidak lagi menakutkan. Aroma itu seperti kenangan. Aku mengambil uang itu. Ini adalah bayaran dari dunia lain. Aku melipatnya rapat dan menyimpannya di saku dada, dekat hati. Mungkin, wasiat yang sebenarnya bukan tentang harta atau kutukan. Mungkin, tentang meneruskan sebuah tugas sederhana, menjaga agar kehangatan, sekecil apapun, tidak pernah padam sepenuhnya di kegelapan malam. Aku adalah Danu, penjual ronde, dan juga penjaga sebuah perjanjian sunyi di perempatan tua. Pesan moral untuk kita semua. Kisah Danu mengajarkan kita bahwa ketakutan seringkali membawa kita pada pilihan yang keliru, bahkan merugikan orang lain. Namun, penebusan sejati dimulai ketika kita berani memahami, bukan melawan, ketika kita memilih berempati, bukan mengorbankan. Kegelapan dan hal-hal yang tidak kita mengerti tidak selalu harus dilawan dengan teror atau kekejian. Kadang, mereka hanya butuh diakui dan diberi sedikit belas kasih. Dalam hidup, kita semua bisa menjadi penjual ronde, pemberi kehangatan di tengah kesepian dan kedinginan dunia. Atau, kita bisa menjadi penunggu, entitas yang menunggu uluran tangan. Pilihan ada di tangan kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah kebaikan kecil yang tulus, bahkan yang diberikan kepada sesuatu yang tidak kasat mata. Karena keseimbangan dunia, seringkali bergantung pada hal-hal kecil yang kita lakukan dengan hati. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan Danu hingga akhir, para pejalan malam sejati. Jika kisah ini menyentuh atau merindingkan kalian, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk dukung kami menghadirkan lebih banyak kisah-kisah dari persimpangan jalan yang sunyi. Kira-kira, apa yang akan terjadi pada Danu selanjutnya? Apakah dia akan bertemu sosok lain yang tersesat? Tuliskan prediksi dan kesan kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk menuliskan kota asal kalian di komentar.
Siapa tahu, ada penjual ronde misterius juga yang beroperasi di kotamu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jagalah kehangatanmu, dan jangan lupa berbagi. Salam hangat dari kami.